Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita boleh ada di hari Jumat 15 April 2022 yang merupakan hari Jumat Agung. Kita sudah belajar bagaimana mempersiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, terutama di masa-masa menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Hari ini mari sama-sama kita belajar kembali renungan hari ini dengan tema tragedi kemanusiaan menjadi kemenangan termulia. Bahan bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 16a yang berbunyi demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jemaat sekalian, hari-hari ini banyak pemberitaan media mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Banyak warga sipil khususnya dari pihak Ukraina yang menjadi korban, sehingga dunia menganggap perang ini sebagai tragedi kemanusiaan. Seandainya perang berakhir sekalipun, tragedi selalu menyisakan kepedihan, ketidakadilan, dan penderitaan. Tahukah Anda bahwa 2000 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan terbesar di dunia ini, yakni ketika Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kudus, mengalami penderitaan sedemikian hebat sebagai manusia demi menanggung hukuman akibat dosa yang sebenarnya tak pernah dilakukannya. Orang banyak yang menahan Yesus ketika itu mengolok-olok, meludahinya, menutupi mukanya, dan meninjunya. Menganga dan darah mengucur deras dari sekujur tubuh Yesus akibat cambukan prajurit Romawi yang tak kenal belas kasihan, serta mahkota duri yang menancap di kepalanya. Dengan tubuh yang semakin lemah dan tangan yang terbelenggu, Yesus dengan tertatih memikul palang kayu yang kasar dan berat menuju Golgota, tempat di mana salib adalah bentuk hukuman yang paling keji dan tidak manusiawi dari pemerintah Romawi pada waktu itu bagi siapa saja yang dianggap sebagai penjahat atau kriminal. Demikianlah kedua tangan dan kaki Yesus dipakukan ke kayu itu. Seluruh berat badannya harus bertopang pada paku, membuat rasa sakit yang sungguh tak tertahankan. Otot-ototnya menjadi kejang dan setiap tarikan nafasnya terasa sangat berat. Dan di tengah dehidrasi yang ia alami di tengah panas terik itu membuat ia berkata, "Aku haus." Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan pada akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Markus 15 ayat 37. Agung ini ada 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai perenungan. Anda bisa menjawabnya secara pribadi ataupun mendiskusikannya bersama dengan anggota keluarga di rumah. Yang pertama, pantaskah Yesus mengalami semua penderitaan itu? Yang kedua, haruskah Yesus mengalami semua penderitaan itu? Yang ketiga, mengapakah kematian Yesus mengubahkan tragedi kemanusiaan menjadi kemenangan termulia? Anda bisa mempause video ini sejenak untuk menjawab setiap pertanyaan tadi. Mari kita bersama-sama menjawabnya. Yang pertama, pantaskah Yesus mengalami semua penderitaan itu? Tentu tidak. Bahkan tidak satu pun kesalahan yang diperbuat oleh Yesus yang pantas membuatnya untuk dihukum, apalagi hukuman mati. Itulah sebabnya Pontius Pilatus 3 kali berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Pilatus tahu bahwa imam kepala dan ahli Taurat menyerahkan Yesus karena dengki. Kedua, haruskah Yesus mengalami semua penderitaan itu? Ya. Meskipun secara manusia tentu Yesus sangat gentar. Sehingga ketika di Taman Getsemani itu 3 kali ia memohon kepada Bapa agar cawan murka Allah atas dosa manusia ini dilalukan daripadanya. Namun Yesus sadar bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ialah untuk melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia harus menumpahkan darahnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Tanpa kematian Yesus tak akan ada pengampunan tersedia bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, mengapakah kematian Yesus mengubahkan tragedi kemanusiaan yang termulia? Oleh karena kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari kehidupan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa pada hari ketiga ia dibangkitkan Allah dari kematian. Maut telah ditelan di dalam kemenangannya. Dan setiap kita yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kita hidup di dalam kebenaran oleh karena pimpinan Roh Kudus. Mari di momen Jumat Agung ini, jangan jadikan Jumat Agung sekedar sebagai sejarah dari iman kekristenan di masa lampau. Namun kiranya kematian Kristus terus menggairahkan kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Bapa dan kemenangan setiap hari. Amin.